warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla, mahasiswa semester 2 dari Universitas Indraprasta PGRI, Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melakukan wawancara guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling. Di sini juga saya sudah bersama Bapak Sofyan Sukmana selaku founder dan CEO Trainer Komputer Bicara Lentera Inklusif dan juga seorang penulis. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diwawancara ya Pak. Ya, terima kasih kembali. Baik Pak Sofyan, saya sudah mencari dan juga membaca mengenai Bapak dan usaha yang Bapak jalankan saat ini. Ya. Bapak merupakan seorang pendiri Yayasan Lentera Inklusif, benar gitu Pak? Ya, betul. Oke, boleh ceritakan sedikit Pak, apa sih Lentera Inklusif itu? Ya, jadi Lentera Inklusif adalah lembaga kursus informal yang menyediakan program belajar ramah disabilitas bagi masyarakat disabilitas maupun masyarakat umum di seluruh Indonesia. Nah, jadi Lentera Inklusif didirikan pada 18 Februari tahun 2018. Seperti itu. Oh, begitu Pak. Terus hebat sekali Bapak berarti ya. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Bapak itu apa sih sampai bisa membangun Lentera Inklusif ini? Ya, sebenarnya kalau latar belakang saya itu saya adalah sarjana pendidikan, bimbingan dan konseling. Kebetulan juga saya sama nih di Universitas Indraprasta juga gitu. Ya, jadi saya angkatan tahun 2011 dan saya lulus di tahun 2015. Jurusan bimbingan dan konseling seperti itu di Universitas Indraprasta. Oh, berarti ada kesamaan nih Pak. Iya, betul. Iya, terus selama membangun yayasan ini apa sih Pak kendala-kendalanya gitu, boleh diceritakan? Iya, jadi memang sebelumnya mungkin saya cerita sedikit ya. Iya. Gitu, sebelum saya mendirikan Lentera Inklusif, saya juga pernah bekerja sebelumnya di salah satu perusahaan BUMN ya, dan saya juga pernah bekerja di salah satu bank swasta. Nah, dan akhirnya di tahun 2018 itu saya mendirikan Lentera Inklusif. Kenapa sih gitu ya? Sebelumnya saya mendirikan Lentera Inklusif karena seringkali penyandang disabilitas tunanetra dipandang sebelah mata karena tidak memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang teknologi dan juga intelektual. Apalagi di zaman 4.0 seperti ini ya, kita sudah dituntut untuk dapat melek teknologi. Salah satunya adalah dapat menggunakan komputer. Nah, karena saya juga seorang tunanetra kayak gitu. Jadi saya mengalami ketunanetraan itu sejak usia 15 tahun. Nah, jadi dengan saya bisa komputer, dengan saya memahami ilmu komputer, saya mendapat kesempatan untuk bekerja di PT Pelni ya, di salah satu perusahaan BUMN dan juga di bank swasta. Nah, jadi kenapa sih ilmu saya nggak saya bagikan ke teman-teman tunanetra yang lainnya, kayak gitu ya. Nah, jadi agar teman-teman tunanetra itu mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama seperti saya, seperti itu. Awalnya seperti itu. Kenapa saya mendirikan Lentera Inklusif? Nah, lalu tantangannya saya saat mendirikan Lentera Inklusif gitu ya. Nah, tentunya namanya saya menjalankan usaha gitu ya, pasti ada naik turunnya, gitu kan ya, betul ya. Kayak gitu, satu mungkin ya persaingan gitu kan ya, banyak juga kan bimbingan belajar lain juga kan ya, seperti itu. Nah, tapi di sini ya saya bismillah aja, saya yang penting saya punya komitmen gitu ya untuk konsisten dengan tujuan saya gitu ya, yaitu adalah visi saya adalah membangun generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri dan juga terliterasi seperti itu. Baik Bapak, sangat mulia sekali ya Pak apa yang diceritakan Bapak saat ini gitu. Nah, dari bidang pekerjaan Bapak saat ini, apakah Bapak juga memberikan layanan bantuan Pak? Ya, betul. Nah, sebenarnya saya juga selain saya sebagai pendiri, saya juga sebagai pengajar juga gitu ya, di Lentera Inklusif. Nah, tapi saya mengajar bidang teknologi, yaitu teknologi aksesibilitas. Jadi saya mengajarkan teman-teman tunanetra itu belajar komputer bicara, belajar menggunakan laptop, komputer gitu ya, program-program komputer seperti Microsoft Office dan lain-lain.
Nah, lalu selain itu juga saya juga memberikan layanan konseling kepada murid-murid saya. Kayak gitu kan, kebetulan murid-murid saya juga seorang tunanetra gitu ya. Nah, jadi biasanya itu saya berikan layanan konseling setelah materi sudah dipaparkan semuanya. Kayak gitu. Nah, jadi misalkan nih durasi belajarnya 90 menit gitu ya. Nah, jadi di awal itu saya materi untuk komputer bicaranya dulu gitu ya. Selama misalkan 60 menit ataupun 70 menit, dan nanti ada sisa waktunya. Nah, di situ saya biasanya adakan sesi sharing atau sesi konseling, atau saya memberikan layanan informasi gitu kan ya. Karena kan apa namanya ya, ya karena saya sendiri seorang tunanetra gitu ya, biasanya adalah kendalanya adalah kurangnya percaya diri. Nah, maka di sini fondasi awal yang saya lakukan ke murid-murid saya adalah saya menggali kepercayaan diri dari peserta belajar yang saya ajarkan, seperti itu. Berarti gitu. Bapak juga memberikan support system ya kepada mereka. Betul. Agar mereka lebih percaya diri. Betul. Pertama itu, utama itu gitu. Karena memang ya itu gitu. Jadi ketika sebenarnya kan semua orang itu ingin dihargai ya. Betul. Gitu. Jadi sekecil apapun mereka bisa, yaitu harus dihargai gitu. Nah, jadi apa namanya, ketika misalkan peserta belajar yang belajar bersama saya walaupun baru bisa mengetik 10 jari, itu saya selalu support gitu, maksudnya oh oke, bagus terus gitu, oh mantap gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu cara saya untuk dapat menggali kepercayaan dirinya gitu. Oh, ternyata ada ya gitu yang peduli sama saya kayak gitu kan, seperti itu. Nah, karena kan selama ini mungkin teman-teman tunanetra misalkan ada salah sedikit langsung dibantuin sedikit. Nah, tapi di sini apa namanya, saya walaupun dia baru sedikit gitu, tapi terus gitu saya gali dirinya. Ketika sudah tumbuh, nah maka nanti oh iya udah cepet loh gitu kan. Oh udah, nah melatih dia untuk mandiri. Betul, betul gitu. Nah, dengan gitu jadi akhirnya mencapai targetnya. Ketika dia sudah merasa percaya diri, saya pun jadi lebih mudah dalam mengajarkan untuk materi-materi selanjutnya. Seperti itu. Nah, selain itu juga banyak juga teman-teman netra yang minim informasi. Misalkan teman netra mau kuliah gitu kan ya. Iya, betul. Nah, banyak juga yang bertanya pada saya gitu, maksudnya jurusan apa sih gitu kan ya gitu. Kira-kira kalau untuk tunanetra, nah akhirnya saya berikan layanan informasi di situ. Misalkan kalau kamu ngambil jurusan ini, nanti kamu akan kerjanya di bidang ini loh, kayak gitu kan. Nah, misalkan kalau kamu ngambil jurusan ini, nah nanti kamu akan masuknya pekerjaannya di bidang ini. Nah, kira-kira kamu minatnya di mana gitu kan? Bidangnya apa? Nah, jadi kembali lagi itu ke apa namanya, keputusannya dari si peserta belajarnya, kayak gitu kan. Betul, karena kan kita kan konseling kan sebagai kita konselor gitu kan ya, seperti itu ya. Nah, kita kan hanya memberikan opsi nih gitu. Nah, lalu kembali lagi kepada konselingnya ataupun peserta belajarnya, seperti itu maunya kemana nih arahnya gitu. Jadi nah disitulah gitu. Dan saya juga juga saya mencari juga bakatnya nih gitu kan ya. Misalkan bakat si murid ini di mana sih kayak gitu kan. Misal oh kamu kayaknya cocoknya di bidang MC deh misalkan gitu. Karena kan banyak tunanetra yang misalkan untuk komunikasi bagus gitu kan. Nah, jadi mungkin coba kamu di bidang ini, nanti kamu bisa ambil jurusan kalau misalkan mau komunikasi bisa misalkan ilmu komunikasi seperti itu. Atau kalau misalkan oh kamu suka psikologi tentang kejiwaan, berarti kamu bisa ambil jurusan. Kalau kamu mau ambil yang pendidikan, berarti kamu ambil bimbingan konseling. Tapi kalau misalkan kamu lebih ke kesehatan jiwa, psikologi seperti itu. Nah, baik, itu sih. Pak. Berarti dalam proses Bapak mengajar, memberikan bimbingan juga banyak masalah-masalah dari peserta didik Bapak tentunya. Tadi pertama masalah percaya diri ya Pak. Betul. Paling besar. Selain Betul. Itu apa ada lagi Pak? Ya, selain percaya diri, yaitu deh yang tadi. Yang kedua adalah kurangnya mereka minimnya informasi. Iya, minimnya informasi seperti itu. Lalu juga lingkungan sosial, lingkungan yang kurang mendukung kayak gitu. Karena dia tunanetra, akhirnya dia dianggap nggak bisa apa-apain seperti itu. Bahkan ada juga saya menemukan bukan yang dikonseling bukan peserta belajarnya, tapi yaitu orang tuanya kayak gitu. Nah, itu yang dilema terkadang gitu ya. Sebenarnya anaknya nggak ada masalah nih kayak gitu, sudah move on dengan sudah menerima dengan keadaannya seperti itu. Nah, tapi
karena kondisi keluarganya yang kurang mendukung, itulah gitu yang menjadi hambatan mereka akhirnya untuk bisa maju kayak gitu. Yang pertama, karena ngapain sih lo tunanetra, ngapain sih lo tunanetra itu kuliah gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu kalau support sistemnya udah jelek di sana, itu dia itu buat mereka down, betul. Akhirnya mereka ya udah stuck di situ aja kayak gitu. Nah saya sebagai gurunya gitu ya, sebagai memberikan layanan konseling juga gitu ya, itu dia gitu, saya motivasi dia kira-kira apa nih, cari opsi lain untuk dia sementara ini. Misalkan sementara ini mungkin orang tuanya masih belum bisa menerima di keadaan dia gitu kan ya, dan ya udah gitu, misalkan apa yang dia bisa lakukan dulu, minimal apa deh yang dia suka gitu kan. Nah itu lakukan dulu itu. Dan alhamdulillah juga saya punya satu murid gitu ya. Nah awalnya orang tuanya itu benar-benar dia mau kuliah, ya benar seperti itu yang tadi saya ceritakan. Gitu ibaratnya, iya betul. Sebenarnya dalam segi finansial orang tuanya mampu, gitu. Tapi dalam segi karena mungkin ya pasti ya orang tua pasti sayang sama anaknya gitu kan, nggak mau melepas anaknya kayak gitu. Nah tapi akhirnya anaknya kakinya kayak terikat dengan tali kayak gitu, mau kemana nggak boleh, mau kemana nggak boleh. Iya betul gitu. Nah padahal anaknya udah bilang, nanti kalau ayah bapak nggak ada sama siapa, tapi orang tuanya malah menjawab, ya nanti masih ada om kok, om mau kok biayain kamu kayak gitu. Itu nah betul gitu. Nah jadi mereka nggak mau maju gitu ya, betul Pak? Jadinya akhirnya dia stuck di situ aja. Tapi akhirnya dengan saya memberikan layanan konseling ke anaknya gitu kan ya, ke murid saya ini, lalu juga pas kebetulan terus sempat ketemu juga dengan ibunya gitu kan ya, kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, ibunya tuh lihat langsung bahwa ya tunanetra juga bisa loh gitu, bisa kuliah, bisa bekerja kayak gitu, bisa mandiri. Nah akhirnya alhamdulillah sekarang murid saya sudah diizinkan untuk kuliah, walaupun masih kuliahnya dari rumah. Tapi itu sudah salah satu itu yang awalnya orang tuanya ya udah sih lo udah tunanetra nggak usah kuliah kayak gitu, mereka kayak gitu. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua ya Pak, betul, untuk memberikan support ke anaknya. Betul. Dan akhirnya betul gitu. Dan akhirnya ya bahagianya saya itu akhirnya saya dengar informasi dia tahun kemarin itu daftar kuliah dan diizinkan sama orang tuanya gitu, walaupun kuliahnya dari rumah. Baik. Biasa dalam pelayanan baik Pak, saya memahami bahwa pastinya berat menjalani kehidupan sebagai disabilitas, khususnya pastinya tunanetra. Nah, untuk beraktivitas secara normal maupun berkegiatan lainnya. Nah, tapi di sini saya bertemu dengan Bapak Sofian yang luar biasa sekali untuk tidak menjadikan keterbatasan sebagai penghambat, namun juga menjadikannya itu sebagai peluang ya Pak. Betul. Nah, untuk itu keterampilan apa sih Pak yang paling penting dimiliki oleh seorang helper? Kan Bapak termasuk seorang helper nih, karena udah membantu banyak peserta didik Bapak, mensupport dan segala macam. Nah, itu keterampilan apa sih Pak yang dibutuhkan? Oke, keterampilan yang dibutuhkan adalah yang pertama komunikasi. Ya, komunikasi, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu gitu ya, informasi dari kita ke konseling kita ataupun ke peserta belajar kita, seperti itu. Lalu yang kedua, kita mau mendengar gitu ya, gitu. Yang utama komunikasi, kita mau mendengar gitu, mendengar konseling ini bercerita gitu, apapun itu kayak gitu kan ya, kayak gitu, kita dengarkan, kita respon, kita dengarkan, kita respon, seperti itu. Nah karena ya yang tentunya kan juga kita dalam layanan konseling ada asas-asas ya, kayak gitu, ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, seperti itu dan lain-lain gitu ya. Nah tentunya di sini si konselingnya juga ada keterbukaan, dan kita juga sebagai seorang konselor ataupun guru BK gitu ya, kita harus menjaga kerahasiaan itu, kayak gitu. Jangan sampai murid kita sudah percaya sama kita, tiba-tiba rahasianya kita bocoran, kita ceritakan ke yang lain, seperti itu. Nah itu kan nggak boleh ya, kayak gitu. Sedangkan kita aja ketika kita mau
pengambilan data itu harus menggunakan inisial kan, seperti itu. Sedangkan ya itu dia kayak gitu. Nah jadi itu sih gitu, apa namanya, asas iya keterampilannya betul. Yang utama adalah komunikasi kita gitu, karena kita kan sebagai guru BK tentunya gimana sih caranya kita bisa berbicara dengan lawan, iya betul, dengan klien, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang mungkin di bawah kita kayak gitu. Nah intinya kita sebagai guru BK itu bukan menggurui ya gitu, tapi kita sharing kayak gitu, kita memberikan layanan konseling kayak gitu. Keputusan kembali lagi itu sama konselingnya, sama peserta belajarnya kayak gitu. Kita nggak boleh sebagai guru BK gitu ya misalkan, atau sebagai konselor udah kamu ini aja, ini udah bagus buat kamu kayak gitu. Nah tapi ya itulah, dengan intinya kita ingin seperti itu, tapi dengan skill komunikasi kita ya kita memberikan opsi kayak gitu. Jadi misalkan kalau misalkan kamu ini nanti kamu seperti ini gitu kan, kalau kamu ini nah kira-kira kamu pilih yang mana gitu kan. Nah jadi kembali lagi ke keputusan sama itunya gitu. Jangan sampai nanti ketika dia sudah mengambil keputusan sesuai keinginan kita, wah nih gara-gara Pak Sofyan nih saya jadi kayak gini kayak gitu. Padahal saya maunya ngambilnya jurusannya ini, karena Pak Sofyan ini aja kayak gitu. Nah itu jadi kembali lagi sama konselingnya gitu. Oke baik Pak. Walaupun kita udah menjalankan keterampilan kita nih, pastinya adalah tantangan-tantangan sedikit nih Pak. Nah apa sih Pak tantangan terbesar seorang helper dalam memberikan layanan itu Pak? Ya tantangan seorang helper apa ya? Ya sebenarnya kan tantangan adalah itu apa namanya, konseling kita itu tidak mencapai targetnya ya. Ya tapi kan ini kan kembali lagi dengan si konselingnya kan, gitu, dengan si peserta belajarnya gitu, dia mau berubah atau tidak kayak gitu. Nah apa namanya, kan namanya kita sebagai guru BK kita juga nggak bisa memaksa juga gitu keputusan, karena pada konseling itu sih gitu. Kadang tantangannya apa yang enggak apa ya namanya ya pasti yang pernah Bapak alami tantangannya tantangannya itu tadi, kayak misalkan anaknya sudah apa namanya, sudah lepas nih gitu dari apa namanya masalahnya. Misalkan saya punya murid tunanetra baru. Nah tentunya tunanetra baru itu yang awalnya dia bisa melihat di bagian sana pasti down dong gitu kan ya, pasti apa namanya, pasti terpuruk banget gitu, karena saya juga merasakan hal itu ketika pada awal saya mengalami tunanetraan gitu. Nah ketika saya sudah apa namanya dapat nih mengkonseling murid saya atau konseling saya gitu kan ya. Nah tapi ternyata support sistemnya yang kurang mendukung. Nah mungkin itu kali ya tantangannya ya. Betul, tantangannya adalah ya kita harus kerjasama juga gitu dengan, mungkin kalau misalkan dia seorang anak gitu ya, sama orang tuanya, sama lingkungannya, sama ya kan lingkungan pertemanannya seperti apa. Betul kayak gitu. Jangan sampai dia sudah terpuruk malah nanti ke arahnya yang arah yang negatif kayak gitu. Nah itu sih mungkin tantangannya itu ya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau saya gitu ya, kalau yang dulu saya pernah baca, semua orang itu baik gitu ya. Nah karena lingkungan yang membentuk dia, itulah jadi dia seperti itu kayak gitu. Jadi saya punya mindset seperti itu, semua orang baik nih gitu ya. Tapi karena lingkungan, karena kondisi ekonomi, karena faktor eksternal gitu ya. Nah itu apa namanya, seseorang jadi seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Bagaimana cara menjaga profesionalitas dalam membantu klien? Menjaga ya tadi kita harus apa, ingat asas-asas tadi. Ya kan? Kayak gitu, karena kan itu salah satu bentuk profesionalitas juga kan. Kayak gitu. Jadi ada namanya asas keterbukaan, kerahasiaan, kesukarelaan gitu kan ya, dan lain-lain itu seperti itu. Nah itu dengan itu jadi apa namanya, kita menjadi guru BK yang profesional seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sofyan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama teman-teman yang disabilitas, untuk tetap semangat kuliah, bekerja dan lain-lain.